Sebab Alkitab katakan dalam Mazmur pasal 133, kemanakah Tuhan akan memerintahkan berkat? Tuhan memerintahkan berkat kepada orang yang hidup rukun. Maka keluarga yang akan diberkati oleh Allah, keluarga yang akan mengalami jamahan Tuhan, keluarga yang akan mengalami hidup bahagia adalah keluarga yang hidup rukun, keluarga yang hidup kompak. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Haleluya, bertemu kembali dalam program Sobat Ministry. Sahabat orang beriman adalah Tuhan. Apa kabar saudara? Setelah kita melewati pandemi COVID-19 ini saudara-saudara, dan ketika bangsa-bangsa dan negara kita juga sedang proses dalam satu proses yang kita sebut new normal. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya percaya saudara-saudara masih tetap ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa setiap kita, setiap keluarga ada dalam berkat Tuhan. Nah, hari ini saudara, kami ingin menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan keluarga. Tema khotbah kita hari ini adalah keluarga bahagia, keluarga yang diberkati. Saya percaya setiap keluarga, setiap kita ingin keluarganya diberkati. Setiap kita ingin keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Sebab tidak ada yang menginginkan keluarganya hancur. Tidak ada yang menginginkan keluarganya tidak bahagia. Nah, hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Apakah yang menjadi rahasia sehingga kita mengalami keluarga yang diberkati, kita mengalami keluarga yang bahagia. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini, bahkan kalau kita lihat pada ayat 32 dari Efesus pasal 5, maka Alkitab katakan saudara-saudara, rahasia ini besar. Apa yang dimaksud dengan Alkitab rahasia ini besar? Pada Alkitab ada rumusan, ada rahasia. Orang-orang yang ingin mengalami keluarga yang bahagia, orang-orang yang ingin keluarganya diberkati, ada rahasia indah yang dijelaskan oleh Alkitab di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan seterusnya yang telah kita baca. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan melihat 3 rahasia untuk kita mengalami keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang bahagia. Yang pertama, Alkitab katakan, kalau kita ingin mengalami keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati, maka hadirkan Yesus pada rumah tangga saudara, hadirkan Yesus pada keluarga saudara. Sebab ketika Yesus memimpin keluarga kita, ketika Yesus memimpin keluarga kita, maka tahukah saudara, maka keluarga kita akan diberkati Tuhan. Keluarga kita akan berjalan bersama dengan Allah. Keluarga kita akan berjalan dalam perlindungan Allah. Keluarga kita akan berjalan dalam berkat-berkat Allah yang luar biasa. Berkat-berkat Allah yang besar. Bahkan kalau kita lihat, tahukah saudara, mukjizat pertama yang Yesus lakukan dalam hidupnya ketika dia ada di dunia ini adalah merubah air menjadi anggur. Tetapi itu bukan sekedar berbicara mukjizat. Di manakah Yesus melakukan mukjizat itu? Alkitab menulis itu terjadi di satu kota yang bernama Kana. Di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta pernikahan. Kenapa Yesus melakukan mukjizat itu? Tentu diawali dengan sebuah peristiwa di mana Bunda Maria, Mama Yesus, berkata kepada Yesus, "Anakku, mereka kekurangan anggur." Lalu Yesus berkata, "Ibu, mau apakah engkau daripadaku? Sebab waktuku belum tiba." Sesungguhnya pada saat itu, waktu Yesus belum tiba untuk tampil ke permukaan, untuk tampil ke hadapan orang banyak. Sebab Yesus masih sedang mempersiapkan diri. Tetapi ketika Yesus melihat ada satu rumah tangga baru yang terancam dipermalukan. Mereka terancam dipermalukan karena pada waktu itu
budaya di tempat itu, budaya pada waktu itu, saudara-saudara, kalau sampai kekurangan anggur, maka itu adalah sebuah peristiwa yang akan mempermalukan daripada pihak keluarga. Nah, saudara-saudara, kebenaran yang dapat kita lihat dari ayat ini, Yesus tidak menginginkan ada keluarga yang dipermalukan. Yesus ingin menjaga setiap keluarga, bukan hanya bahagia, tapi terhindar dari dipermalukan. Itu berarti Yesus sangat peduli pada keluarga. Yesus sangat menghargai keluarga. Yesus sangat mencintai keluarga. Kenapa ada di antara saudara yang justru berniat menghancurkan keluarga saudara? Kenapa ada di antara saudara yang justru berniat merusak dan menghancurkan keluarga saudara? Nah itu, kalau engkau ingin keluargamu bahagia, keluargamu diberkati, izinkan Yesus memimpin rumah tanggamu. Hadirkan Yesus pada keluarga saudara, sehingga keluarga saudara akan mengalami sesuatu yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, Mazmur 128 ayat 1, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara bisa lihat, Alkitab menjelaskan, jika keluarga ingin bahagia, maka keluarga haruslah menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang menghadirkan Kristus di tengah keluarga tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, selain keluarga itu harus dipimpin oleh Kristus, selain rumah tangga kita harus menghadirkan Kristus, maka yang kedua, tidak ada pilihan yang lain selain keluarga harus kompak, keluarga harus akur, keluarga harus sehati. Sebab Alkitab katakan di dalam Matius pasal 12 ayat 25, Yesus berkata, keluarga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Saudara dengarkan ini, keluarga harus kompak. Keluarga harus kompak. Sedih dan miris hati kita melihat sudah ada pergumulan, keluarga hidup dalam kesusahan, tetapi suami mau hidup semaunya, istri mau hidup menurut pendapatnya, anak-anak nggak bisa diatur, anak-anak mau hidup semaunya. Udah susah, tetapi justru tidak sehati. Udah susah, nggak kompak. Udah susah, masing-masing mau jalan dalam hidupnya sendiri. Maka kita tidak bisa akan mengalami keberkatan daripada Tuhan. Kita tidak akan bisa mengalami apa yang namanya keluarga yang bahagia. Sebab Alkitab katakan dalam Mazmur pasal 133, kemanakah Tuhan akan memerintahkan berkat? Tuhan memerintahkan berkat kepada orang yang hidup rukun. Maka keluarga yang akan diberkati oleh Allah, keluarga yang akan mengalami jamahan Tuhan, keluarga yang akan mengalami hidup bahagia adalah keluarga yang hidup rukun, keluarga yang hidup kompak. Alkitab pernah menulis, saudara-saudara, di masa hidup Elisa ketika dia menjadi abdi Allah, menjadi nabi yang dipakai oleh Allah, hiduplah sebuah kisah di mana ada satu ibu janda datang kepada Elisa memohon pertolongan karena suaminya yang adalah nabi, suaminya yang adalah hamba Tuhan meninggal, dan suaminya meninggal tetapi juga meninggalkan hutang, sehingga datanglah penagih hutang untuk meminta pertanggungjawaban keluarga ini. Bahkan penagih hutang itu telah mengancam akan mengambil anak daripada ibu ini, kedua anak daripada ibu ini untuk menjadi budak. Sehingga dia datang kepada Nabi Elisa, lalu mujizat terjadi. Alkitab katakan ketika wanita ini, ibu janda ini menuangkan minyak di dalam buli-buli, maka minyak itu tidak pernah berhenti mengalir. Minyak itu tidak habis-habisnya. Ketika tempayan yang satu penuh, ketika bejana yang satu penuh, maka diambil bejana yang lain. Tetapi yang saya ingin mau katakan di sini, yang menuangkan buli-buli yang berisi minyak itu adalah ibunya. Tetapi yang mengangkat bejana itu, yang mengangkat tempayan itu, yang mengangkat ember itu adalah anak-anaknya. Coba bayangkan kalau mereka nggak kompak. Coba bayangkan kalau anaknya tidak bisa diatur. Maka mereka terhindar dari yang namanya mengalami mujizat dan yang namanya mengalami pertolongan Tuhan. Maka akhir kisah daripada peristiwa ini, ketika semua bejana itu penuh dengan minyak, ketika semua ember itu telah terisi penuh dengan minyak, Nabi Elisa berkata, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya. Lihat, ada solusi, ada mukjizat jika keluarga kompak. Ada mukjizat, ada pertolongan Tuhan, bahkan akan ada kebahagiaan kalau keluarga itu bersehati, keluarga itu akur. Yang ketiga, yang terakhir,
Pertama, hadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga saudara. Yang kedua, pastikan keluarga hidup kompak, akur dan sehati. Yang ketiga, seluruh anggota keluarga harus menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Sebagai orang tua, ayo kita jadilah orang tua yang baik. Sebagai seorang ayah, jadilah imam di tengah keluarga yang membawa keluarga saudara di dalam takut akan Tuhan. Jadilah imam yang baik, jadilah pemimpin yang baik, nafkahilah keluarga kita dengan baik, kasihilah istri kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Demikian juga seorang istri, seorang ibu, lakukanlah fungsi saudara dengan baik. Jadilah ibu teladan bagi anak-anak saudara. Jadilah istri yang bijak bagi suami saudara. Sebagai anak-anak, lakukan kewajiban kita. Kalau masih pelajar, jadilah pelajar yang baik. Selesaikanlah tingkat pendidikan saudara tepat pada waktunya. Raihlah ranking yang terbaik sehingga keluargamu dan orang tuamu bangga. Bagi saudara yang masih kuliah, kuliahlah dengan tepat waktu. Wisudalah sesuai jadwal. Selesaikanlah kuliahmu dengan tepat waktu. Maka kalau kita mengerjakan fungsi kita masing-masing di tengah keluarga itu, maka keluarga kita akan diberkati Tuhan. Keluarga kita akan sangat diberkati oleh Allah. Bukan hanya itu, keluarga kita juga akan menjadi keluarga yang bahagia. Efesus pasal 6 ayat 1-3 mengingatkan kita, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, jika ini kita lakukan, kita praktekkan, maka kita akan mengalami keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak ibu saudara-saudara yang rindu memohonkan doa, ada nomor yang dapat saudara hubungi. Kami siap berdoa buat saudara, sebab kami rindu melihat ada jutaan kebahagiaan yang dialami oleh seluruh keluarga-keluarga Tuhan di negeri tercinta ini. Tuhan memberkati. Dan di kesempatan ini kami juga ingin berdoa. Mari saudara yang rindu didoakan, letakkan tangan kananmu di dada, kita berdoa. Tuhan berkati anak-anakmu, seberapa di antara kami yang melihat tayangan ini, Tuhan memberkati setiap rumah tangga mereka. Kalau sedang ada pergumulan, tantangan dan rintangan, Tuhan yang campur tangan. Kami berdoa supaya keluarga-keluarga dipimpin oleh Tuhan. Keluarga-keluarga hidup kompak, akur, dan dalam kesehatian. Dan setiap keluarga melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga kebahagiaan yang daripada Tuhan menyertai setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. For the moments where I'm still in your presence, all the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender.